Halo teman-teman, kali ini saya mau berbagi tentang aplikasi kecerdasan buatan atau AI untuk menghadapi perubahan iklim. Perubahan iklim itu nyata, makin banyak banjir, kebakaran hutan, dan gelombang panas. Nah, AI bisa jadi alat baru yang membantu kita beradaptasi dan mengurangi dampak. Biasanya, ramalan cuaca dibuat dengan superkomputer yang menghitung model fisika bumi. Itu akurat, tapi butuh waktu lama. Sekarang, dengan AI bernama Grabcast, perkiraan 10 hari ke depan bisa dibuat lebih cepat dan hasilnya setara atau bahkan lebih baik daripada metode lama. Ini penting sekali untuk memberi peringatan dini soal banjir atau badai. Selain itu, ada juga AI untuk nowcasting hujan, yaitu memprediksi hujan beberapa menit sampai jam ke depan. Misalnya, kita bisa tahu kalau 2 jam lagi akan banjir di kota. Jadi, ada waktu untuk evakuasi atau menutupi drainase. Gedung-gedung kantor atau rumah sakit biasanya pakai listrik besar untuk AC, lampu, dan mesin lainnya. AI bisa dipakai untuk mengatur AC dan listrik secara otomatis, sesuai kebutuhan orang di dalam gedung dan kondisi cuaca. Hasil penelitian menunjukkan ini bisa menunjukkan penggunaan listrik dan emisi karbon tanpa mengurangi kenyamanan. Bayangkan kalau semua gedung di kota besar memakai AI, hemat listriknya bisa sangat besar. AI juga bisa menganalisis gambar satelit untuk memantau hutan. Jadi, kalau ada deforestasi atau kebakaran, kita bisa tahu lebih cepat dan langsung bertindak. Bukan hanya hutan, AI juga bisa dipakai untuk mendeteksi kebocoran gas metana, yaitu gas rumah kaca yang lebih kuat daripada CO2. Dengan AI, kebocoran ini bisa dilacak dari luar angkasa sehingga perusahaan bisa segera memperbaikinya. AI membantu mempercepat pemakaian energi terbarukan, seperti panel surya dan turbin angin. Contohnya, ada proyek Deep Solar dari Stanford University. Mereka melatih AI untuk membaca foto satelit dan menemukan lokasi panel surya di seluruh Amerika. Dengan data itu, pemerintah bisa membuat kebijakan energi yang lebih tepat. Selain itu, AI dipakai untuk mengatur jaringan listrik supaya stabil walau ada banyak listrik dari matahari dan angin yang sifatnya tidak menentu. Dengan AI, sistem bisa menyesuaikan otomatis kapan harus menyimpan energi dan kapan harus menyalurkan. Perubahan iklim membuat suhu laut tidak stabil dan pola arus berubah. Hal ini mempengaruhi distribusi ikan. AI bisa menganalisis data suhu permukaan laut, arus, dan klorofil dari satelit untuk memprediksi daerah penangkapan ikan yang potensial. Contohnya, di Jepang dan Amerika Serikat, model AI sudah digunakan untuk memprediksi lokasi tuna berdasarkan suhu laut dan pola arus. Ini membantu nelayan menghemat bahan bakar, mengurangi bycatch, sekaligus menjaga stok ikan tetap sehat. AI juga membantu memantau terumbu karang yang rentan terhadap pemutihan akibat pemanasan global. Dengan citra satelit dan drone bawah air, AI bisa mendeteksi perubahan warna karang, sehingga ilmuwan tahu lokasi mana yang perlu segera dilindungi. Selain itu juga, AI dipakai untuk monitor kualitas air tambak dalam aquaculture atau budidaya. Misalnya, sensor IoT mencatat kadar oksigen terlarut atau DO, pH, dan suhu. AI kemudian memprediksi kapan harus menyalakan aerator atau memberi pakan. Hasilnya apa? Hasilnya hemat energi, pakan lebih efisien, dan kematian ikan bisa ditekan, meskipun kondisi iklim tidak menentu. Namun dari kelebihan tadi, pasti tentu ada tantangannya. Pertama, AI juga butuh listrik besar saat melatih model, jadi harus dipakai untuk hal yang benar-benar penting. Yang kedua, data di negara berkembang sering terbatas. Kalau datanya sedikit, hasil AI bisa tidak akurat. Yang ketiga, AI harus transparan. Kalau dipakai untuk kebijakan publik, orang harus bisa tahu bagaimana cara kerjanya dan apakah hasilnya bisa dipercaya. Kesimpulannya, AI bukan solusi tunggal, tapi bisa jadi senjata penting untuk menghadapi perubahan iklim, membantu memprediksi cuaca ekstrim lebih baik, membuat gedung dan industri lebih hemat energi, memantau hutan dan emisi secara real time, dan mempercepat transisi ke energi terbarukan. Kuncinya adalah kita harus menggunakan AI di tempat yang paling berdampak dan memastikan penggunaannya adil, transparan, serta ramah lingkungan.